Menurut data dari Badan Pusat Statistik, ada 463.654 kasus perceraian yang terjadi sepanjang 2023. 251.828 itu alasannya karena pertengkaran, yang dimana menjadi alasan utama orang-orang pada bercerai. Bahkan 75% perceraian itu diajukan oleh istri atau dari pihak perempuan. Kemudian ada faktor lainnya seperti masalah ekonomi, meninggalkan pasangan begitu aja, KDRT, mabuk, judi, murtad, dihukum penjara, zina, poligami, madat, kawin paksa, dan disabilitas. Dari berbagai alasan orang-orang memutuskan untuk bercerai, kita bisa lihat sendiri alasan-alasan di ataslah yang meruntuhkan rumah tangga mereka. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa setiap tahun selalu ada perceraian dan kalau akhirnya berpisah, kenapa mereka menikah? Kita mulai dari arti perceraian itu sendiri. Perceraian menurut KBBI artinya pisah, putus hubungan antara suami dan istri. Artinya, ketika pasangan ini sah bercerai secara agama ataupun negara, maka memutuskan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Kemudian perceraian juga merubah status si perempuan dan laki-laki, di mana si perempuan akan menjadi janda dan laki-laki akan menjadi duda. Nah, kemudian setelah kita tahu arti perceraian, kita juga harus tahu arti pernikahan. Pernikahan artinya perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan itu menyatukan dua orang menjadi satu kelompok. Satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan dari keluarga yang berbeda. Dengan kesepakatan bersama, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan dan menyatukan dua keluarga yang berbeda dan menciptakan keluarga yang baru. Nah, ketika pasangan ini dikatakan sah menjadi pasangan secara agama, suku, adat, dan lain-lainnya, mereka melewati proses yang panjang, dari mulai untuk kenalan sama calon pasangannya, kenalan sama keluarganya, memahami segala macamnya dengan cara yang tentu berbeda. Ada yang pacaran, ada yang dijodohin, atau ada juga yang melakukan pendekatan sesuai dengan syariat agama. Terlepas dari cara mereka yang berbeda, mereka melewati proses yang sama panjangnya untuk mempersiapkan pesta pernikahan, seperti nyari tempatnya, nyari makanan, nyari baju, make up, hiburan, dan lain-lain gitu. Dari sudut pandangku, itu kayak sayang banget gitu. Dari segi persiapan yang begitu panjang, menguras tenaga, menguras waktu, menguras materi juga, kayak sia-sia kalau ujung-ujungnya berpisah. Cuma memang itu kan dari sudut pandangku yang notabene tidak mengalami apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan si pasangan yang bercerai ini. Kira-kira kenapa kalau mereka memutuskan untuk bercerai, kenapa mereka memutuskan untuk menikah? Jawabannya, karena mereka juga gak menyangka akan bercerai. Karena sejatinya, semua orang pengen menikah satu kali seumur hidup. Gak ada gitu orang yang mau menikah untuk bercerai. Tapi karena alasan-alasan tertentu seperti yang disebutkan di awal tadi, seperti pertengkaran, masalah ekonomi, menjadi penyebab pernikahan mereka harus usai. Nah, dari data tersebut juga, alasan utama orang-orang pada bercerai itu karena pertengkaran atau perselisihan. Dan itu tuh angka yang besar ya. Dan menurut analisaku, banyak pasangan yang akhirnya bercerai karena sebelumnya tuh ada perselisihan atau pertengkaran, dimana biasanya kalau lagi bertengkar, satu sama lain berusaha memenangkan argumennya masing-masing. Analoginya sama seperti ketika sparring di ring tinju atau ketika lomba debat. Setiap peserta debat itu pengen memenangkan argumennya, dan setiap peserta tinju itu mempertahankan posisinya. Dimana kalau di pernikahan, si perempuan percaya kalau dialah yang benar dan si suami yang salah, dan si laki-laki percaya kalau dialah yang benar dan istri yang salah. Dan akhirnya tidak ketemu jalan tengahnya, dan salah satu dari mereka akhirnya menggugat cerai. Mungkin kasus perceraian yang banyak ini juga berpengaruh terhadap angka pernikahan di Indonesia yang menurun drastis. Karena secara tidak langsung fenomena kawin cerai ini jadi gambaran juga untuk anak muda yang lain untuk lebih mempersiapkan diri dan gak main-main dengan pernikahan. Apalagi kalau misalkan kita katakanlah ada pasangan influencer yang baru nikah setahun atau nikah 2 tahun, udah ada berita perceraian, ada berita KDRT, belum lagi kasus suami bunuh istri atau istri bacok suami, masalah ekonomi, dan itu beritanya serem-serem ya. Nah, kemudian gimana kita sebagai anak muda menanggapinya? Jadikan pembelajaran aja. Perceraian adalah hal yang negatif dan tidak dianjurkan, bahkan di agama pun dilarang secara tegas. Walaupun ada yang memperbolehkan dengan syarat tertentu, tapi lagi-lagi pernikahan dan perceraian bukan untuk dijadikan mainan. Memang ya untuk memahami manusia itu susah. Kadang kita udah ngerasa kenal semua-muanya dengan calon pasangan kita dari A sampai Z. Dan kita tuh ngerasa bahwa calon pasangan kita ini orang baik,
gak akan macem-macem, gak akan ini, gak akan itu. Tapi pas nikah ternyata gitu. Sebenarnya saya juga gak tahu sih harus gimana, tapi fenomena perceraian ini emang ada dengan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Dan mungkin itu aja. Dadah.